murid-muridku semua. Pagi. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar hari ini muridku? Sehat, semangat, tangkas, ceria, luar biasa. Oke, tepuk tangan. Baik anak-anak, sebelum kita memulai dengan kegiatan ini, Ibu mau bertanya dulu. Apakah anak-anak tadi semua sudah sarapan? Sudah. Berarti sudah siap untuk belajar hari ini kan? Sudah. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita pagi ini, Ibu meminta salah seorang anak untuk memimpin kita dalam doa pagi ini. Ya, kepada yang bertugas silakan. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita menyanyi selamat pagi Tuhan. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami setiap pagi. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih sifanya sudah memimpin kita dalam doa pagi ini. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ya. Jadi kalau Ibu panggil nama, tolong angkat tangan, kemudian bilang ha. Daniela Tualata, Hadir Ibu. Franky Banantuan, Hadir Ibu. Hadasa Maufani, Irfan Nawa, Hadir Ibu. Jevandro Otu, Hadir Ibu. Jublina Boymau, Hadir Ibu. Martinus Tavares, Hadir Ibu. Richard Polis, Hadir Ibu. Iman Amnahas, Hadir Ibu. Putra Asana, Hadir Ibu. Rival Paga, Hadir Ibu. Selenti Benu, Hadir Ibu. Sifanya Apugi, Hadir Ibu. Valeri Dano, Hadir Ibu. Yemima Tefnai. Hadir Ibu. Oke, baik. Berarti semua hari ini hadir? Hadir. Oke, hadir. Tidak ada yang sakit ya? Atau di sini ada yang sakit? Semua Semua sehat. Jadi semua hari ini ikut pelajaran. Baik, anak-anak, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, maka Ibu mengundang anak-anak berdiri untuk kita nyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ya.
Baik anak-anak, kita sudah membangkitkan rasa nasionalisme kita dengan menyanyi lagu Garuda Pancasila. Nah, sekarang Ibu mau bertanya tentang materi minggu lalu yang kita belajar. Apa anak-anak masih ingat? Masih? Masih. Semangat, masih ingat? Masih. Oke, kira-kira materi minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Iya, aturan dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Iya, baik anak-anak. Jadi karena minggu lalu kita belajar tentang aturan dan norma dalam kehidupan sehari-hari, maka hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban itu baik hak kewajiban anak di rumah maupun hak dan kewajiban anak di mana? Di sekolah. Di sekolah. Kalau anak-anak punya hak di rumah, pasti anak-anak juga punya hak di sekolah. Iya. Baik anak-anak. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini tentang hak dan kewajiban itu ada dua. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita yang anak-anak harus capai ada dua. Dari hak dan kewajibannya adalah yang pertama, anak-anak dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban anak-anak sebagai peserta didik. Ya, berarti di sekolah. Dan yang tujuan pembelajaran yang kedua adalah anak-anak dapat mengidentifikasi hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga. Sebagai anggota keluarga. Ya. Jadi anak-anak, hari ini karena kita akan belajar tentang hak dan kewajiban, sebelumnya itu Ibu mau bertanya. Ibu punya pertanyaan, ada beberapa yang akan berkaitan dengan materi kita hari ini yang akan kita belajar. Yang pertama, biasa anak-anak bangun pagi jam berapa? Ayo. Oh, ada yang jam 6, jam 5, jam berapa? Jam 4. Bagus. Terus anak-anak bangun pagi itu apa saja yang anak-anak tidur. Ya, bereskan tempat tidur. Berdoa. Membantu orang tua. Hebat sekali. Terus setelah anak-anak mengerjakan semua di tugas pagi, habis itu anak-anak buat apa lagi? Mandi. Buat apa lagi? Sarapan. Apa lagi? Iya, berangkat ke sekolah. Nah, setelah sampai di sekolah, kira-kira apa yang anak-anak buat? Belajar. Nah, kegiatan apa saja selain belajar, apa lagi? Iya, berdoa. Apa lagi? Masih ada loh, itu baru kewajiban. Ayo, masih ada. Anak-anak biasa dengar bunyi lonceng 3 kali atau 2 kali tidak? Nah, iya berarti mengikuti apel. Iya, biasa anak-anak datang sekolah tepat waktu atau tidak? Nah, di dalam pembelajaran anak-anak di sekolah, apakah ada jam untuk anak-anak istirahat? Ada. Hebat semua. Nah, dari kegiatan yang anak-anak sudah sebut dan anak-anak sudah lakukan baik di rumah maupun di sekolah, itu disebut sebagai hak dan kewajiban. Hak anak di rumah, hak anak di sekolah. Kewajiban anak di rumah dan kewajiban anak di sekolah. Nah, oke. Sebelumnya itu, daripada kita hanya bertanya-tanya seperti ini, Ibu akan tayangkan satu video untuk anak-anak bisa menonton, dan tayangan video itu berupa materi hari ini tentang apa? Hak dan kewajiban. Jadi Ibu akan tayangkan satu video. Dan sebelum Ibu tayangkan video pembelajaran hari ini tentang hak dan kewajiban, Ibu harap anak-anak dapat perhatikan baik-baik, dapat mendengar dengan baik. Karena setelah selesai Ibu akan tayangkan video, Ibu akan bertanya sesuai video yang Ibu sudah tontonkan kepada anak-anak. Oke, sudah siap menonton? Sudah. Baik. Oke teman-teman, ada yang masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Iya betul, hak yaitu merupakan sesuatu yang pantas didapatkan setelah melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan peranan dan tanggung jawab. Jika kewajiban telah terpenuhi, manusia baru diperbolehkan menuntut haknya.
Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengetahui contoh dari hak anak di rumah. Apa saja sih contoh hak anak di rumah? Ada yang sudah tahu? Iya betul, tapi berhubung masih ada teman-teman kita yang belum mengetahui, maka dari itu akan kita jelaskan kembali di sini ya. Contoh hak anak di rumah yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu mendapatkan uang saku, dan contoh yang ketiga mendapatkan makanan dan minuman. Selanjutnya adalah beberapa contoh kewajiban anak di rumah. Ada yang sudah tahu? Betul sekali. Contoh kewajiban anak di rumah yang pertama yaitu merapikan kamar. Selanjutnya, contoh yang kedua membantu orang tua. Dan yang ketiga, belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Oke teman-teman, ada yang tahu nggak apa saja sih manfaat menjalankan kewajiban di rumah? Nah teman-teman, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Manfaat yang diperoleh apabila menjalankan kewajiban di rumah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, tidak mendapat teguran. Yang ketiga, hidup terasa nyaman. Dan yang keempat, tidak terbebani kewajiban. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui contoh hak anak di sekolah. Berikut adalah beberapa contoh hak anak di sekolah. Yang pertama, mendapatkan nilai pelajaran. Kemudian yang kedua, menggunakan fasilitas sekolah. Dan yang ketiga, mendapat bimbingan dari guru. Nah teman-teman, selanjutnya adalah contoh kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, belajar dengan tenang. Yang kedua, memakai seragam sekolah yang rapi. Dan yang ketiga, tertib mengikuti upacara bendera. Nah teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui beberapa contoh hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan dapat kita simpulkan bahwa sebagai makhluk sosial, kita tidak akan bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain. Dan dalam prosesnya, kita akan mengenal yang namanya hak dan kewajiban sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab kita. Nah teman-teman, selain sangat penting untuk mengetahui apa saja kewajiban dan hak kita sebagai anak, untuk mendapatkan hak tersebut, kita juga harus melaksanakan semua kewajiban kita dengan sebaik mungkin. Oke? Iya, baik. Demikian video pembelajaran tentang hak dan kewajiban. Anak-anak sudah menonton? Apakah anak-anak sudah mengerti? Sudah. Oke. Semua sudah nonton kan? Sudah. Kalau semua sudah nonton, ada yang mengerti tentang hak dan kewajiban hari ini, Kak? Iya, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Ibu mau bertanya, karena tadi anak-anak sudah menonton video pembelajaran tentang hak dan kewajiban. Sekarang Ibu mau bertanya, ayo, kira-kira menurut anak-anak, apa itu hak? Oke, hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan. Iya. Kalau kewajiban, apa kewajiban? Sesuatu yang kita lakukan. Sesuatu yang kita lakukan. Pintar sekali. Nah, anak-anak Ibu mau tanya dulu. Tadi di dalam hak dan kewajiban itu terdapat di mana saja? Di sekolah Di sekolah dan di rumah. Nah, kira-kira Ibu mau tanya, contoh hak anak di rumah itu apa? Hak anak di rumah. mendapatkan kasih sayang. Mendapatkan Kasih sayang. Oke, mendapatkan kasih sayang. Pintar. Ada lagi? Meninggalkan tugas-tugas dan tugas. Hak anak di rumah, ayo. Selain mendapatkan perlindungan, biasa mama kasih makan tidak? Kasih makan, iya. Itu adalah contoh dari hak anak di rumah. Mendapat makanan yang bagus, baik, pakaian yang layak, tempat tinggal yang nyaman. Iya tak?
Terus yang paling utama tadi adalah mendapatkan kasih sayang. Itu hak anak di rumah. Sekarang ibu mau tanya, kalau kewajiban anak di rumah, membantu orang tua, apalagi membersihkan tempat tidur, apalagi berdoa, apalagi sarapan. Oh iya, jadi kalau sarapan itu termasuk dalam hak. Tapi kalau kewajiban anak itu yang seperti tadi, membantu orang tua buat apa saja, menyimpan tempat tidur, menyapu lantai, menyiram tanaman, mencuci piring, itu kan kewajiban dari anak di rumah. Nah, tadi anak-anak bilang hak dan kewajiban itu ada di rumah dengan di sekolah. Nah, sekarang ibu mau tanya lagi, contoh hak anak di sekolah itu apa? Yuk, tadi sudah nonton video. Hak anak di sekolah itu kewajiban, itu belajar. Tapi kalau hak anak di sekolah apa? Mendapat nilai mendapat nilai dari guru. Iya, kalau itu hak anak di sekolah mendapat nilai dari guru, mendapat fasilitas sekolah yang nyaman, yang seperti sekarang anak-anak pakai bangku, meja, papan tulis, ya tak? Iya, bagus sekali. Terus contoh kewajiban anak. Oh tadi ini hak anak. Tadi hak anak di sekolah itu mendapat nilai dari guru. Sekarang kewajiban anak apa? Kewajiban anak dengan tenang. iya, belajar. Biasa datang sekolah tetap kamu. Itu wajib ya. Terus biasa mengikuti upacara pagi tidak setiap hari Senin. Mengikuti. Tadi sudah tayang di video. Berarti itu yang termasuk dalam contoh kewajiban anak di mana? Di sekolah. Baik. Untuk lebih mendalami lagi materi kita agar anak-anak dapat memahami, maka ibu akan bentuk anak-anak dalam kelompok. Anak-anak dapat mengerjakan lembar kerja yang sudah ibu siapkan. Sudah? Jadi yang kelompok 1 adalah di sebelah kanan ibu Dewi, kelompok 2 di sebelah kiri ibu Dewi, kelompok 3 paling ujung, kelompok 4 yang di tengah, dan ini yang kelompok 5. Sudah siap untuk mengerjakannya? Sudah. Ibu akan membagikan LKPD. Jadi anak-anak, sambil ibu bagikan, ibu mau kasih petunjuk sedikit untuk mengerjakan LKPD ini. Ada beberapa langkah-langkah yang harus anak-anak lihat agar setelah mengisinya itu tidak salah ya, saat mengisinya tidak salah. Nah, di situ ada kolom skor dan nilai itu jangan ditaruh, jangan ditulis ya. Nanti yang perlu ditulis adalah nama kelompok, nama anggota kelompok ya. Jadi kalau tadi kelompok 2 ya silahkan tulis kelompok 2. Nama anggota kelompoknya siapa-siapa saja. Sudah? Seperti itu. Ini seperti contohnya, bagian kolom sebelah kiri itu tidak perlu dikerjakan, tidak tulis karena itu ibu guru yang nanti mengisi nilai. Ya. Terus yang bagian sebelah sini, nama kelompok berapa silakan tulis di atas. Yang berikut nama anggota kelompok, siapa ya, tulis nama lengkap dan marga. Sudah? Setelah itu mengerjakan nomor 1. Nomor 1 soalnya di situ tentang pengertian hak. Ya, pengertian dari hak adalah titik-titik. Artinya hak adalah, silakan anak-anak jawab. Nomor 2, berikan contoh. Di situ minta 5, berarti anak-anak sebutkan 5 contoh hak. Sudah? Terus 5 contoh kewajiban, 5 contoh hak anak di rumah, 5 contoh hak anak di sekolah, 5 contoh kewajiban anak di rumah, 5 contoh kewajiban anak di sekolah. Pengertian dari kewajiban. Berarti anak-anak harus jawab kewajiban adalah seperti itu ya. Oke, sebelum anak-anak kerjakan, Ibu Dewi akan buat kesepakatan waktu dulu ya. Jadi selama anak-anak berdiskusi bersama, waktu yang dipakai untuk diskusi adalah 25 menit. Sudah? Siap? Silahkan kerja dari sekarang.
bisa lihat di buku ya. Tadi Ibu sudah bagi buku modul itu di situ. Ada pengertian hak, ada pengertian dari kewajiban, apa itu hak, apa itu kewajiban. Silahkan lihat di buku lalu dikerjakan ya. Itu kerja kelompok. Jadi satu tulis, yang duanya buat mencari jawabannya. Ini Iman, satu yang tulis, dua mencari jawaban. Ya. Semua jawaban pasti ada di dalam buku. Tadi juga sudah Ibu tayangkan di video. Iya. Itu contohnya. Ini kita pengertiannya. Tadi sudah jawab rame-rame. Hak adalah kewajiban adalah seperti itu. Yang nomor satu pengertian dari hak kayak tidak bisa. Kerjain saja tadi Ibu tak yang ini. Setelah itu kerjakan pengertian dari hak. Saya sedikit supaya semua kelompok lihat. Ini jawabannya boleh ada lihat di buku sini. Materinya ada di buku sini. Kita melihat. Bisa juga ada di kertas sebelah ini. Kewajiban, oke. Apa itu hak, apa itu kewajiban? Silakan saya nomor satu, apa pengertian dari hak? Nah, yuk, kasih nomor satu dulu. Lima contoh hak anak di rumah apa? 5 contoh. Oh, hak anak di sekolah. Oke, bagus. Sudah, ya lanjut. Duanya apa? Lihat ini ada di dalam sini. Kenapa doang bermain? Ayo. Jangan bermain ya. Lihat, kerjakan. Minta 5. Sebutkan 5 contoh, berarti disebut 5 ya. Disebutkan 5 ya. Silahkan, ayo apa yang kamu mengerti silahkan disalin di dalam lembar kerjanya. Karena tadi Ibu sudah jelaskan, Ibu sudah tayang video, anak-anak
anak-anak sudah melihat, anak-anak sudah mendengar. Jadi apa yang terdapat dalam pikiran anak-anak boleh dituangkan dalam kertas ya. Ya, bagus. Ingat ya, jangan kasih terbolak-balik. Ada contoh hak anak di rumah dengan hak anak di sekolah, jadi jangan terbolak-balik ya. Ayo tulis perak ya. Waktunya 25 menit, sisa 20 menit. Sisa 20 menit ya. Boleh sampai di luar kotak juga tidak apa-apa. Kalau kotaknya pendek, anak-anak boleh tulis dari lewat ya. Ini contohnya kotaknya ini. Kalau mau tulis kepanjangan boleh sampai di luar juga tidak apa-apa ya. Boleh sampai di luar sana juga tidak apa-apa. Sudah sebentar bacanya jelas. Kalau foto kan bacanya susah. Ya, boleh tulis tali sampai di luar kotak juga tidak masalah. Ini saya. Kerjasama ya, kerjasama. Tulis rapi ya, kerjasama. Boleh tulis sampai luar, boleh. Tidak jadi masalah. Ya, boleh tarik sampai di luar supaya tulisan rapi. Kalau tidak nanti sebentar presentasi bacanya susah. Nah, boleh. Silakan. Sekarang kita contoh anak di rumah. Kalau minta 5, sebutkan 5 ya. Ya, ingat haknya anak, kewajiban anak. Ya, tutup meja kalau ibu.
lagi, 15 menit lagi. Cepat ya, waktunya hampir selesai. Oh, dua, satu. Lipat. Tiga belas menit lagi. Waktunya lagi 7 menit. Silahkan kerja, karena kita masih mau presentasi lagi, ya. Cerdas. Kelompok 2 hampir selesai. Hebat, anak-anak kerja kelompoknya bersama, hebat.
sudah? Oke, dipegang dulu supaya sebentar anak-anak presentasi ya. Dipegang dulu. Yang kelompok lain diskusinya di kelompok masing-masing ya. Yang sudah selesai kerja boleh duduk tenang ya, sambil baca-baca. Baca dalam hati. Ini sudah selesai? Belum? Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 4 hampir selesai. Kelompok 1. Kelompok 4 sudah, kelompok 1 hampir. Sudah ya? Oke, kelompok 3 juga hampir selesai. Terus. Sudah selesai. Kelompok 4 selesai. Oke, 2 dan 4 selesai. Tinggal 1, 3 dan 5. 1, 3 dan 5. Semangat. Tidak apa-apa, lagi sedikit ya. Sudah. Kelompok 3 sudah selesai. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. 3? Sudah. 4? Sudah. 5? Oh, lagi sedikit, tapi tidak apa-apa. Tulisan rapi-rapi bagus. Sebentar lagi.
sudah selesai, boleh baca-baca ulang supaya sebentar tampil di depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerjanya ya. Sudah? Kelompok yang lain boleh baca-baca kembali. Sudah? Kelompok 5 sudah? Oke, baik. Semuanya sudah selesai mengerjakan diskusi kelompok tentang materi hak dan kewajiban. Ini tiba saatnya untuk anak-anak mempresentasikan hasil kerja anak-anak. Oke, jadi kita mulai dari kelompok 1. Oke, waktu dan kesempatan Ibu berikan kepada kelompok 1. Silakan maju ke depan untuk presentasi. Ayo, semangat. Oke, silahkan kelompok 1. Yang lain kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 pasang telinganya, dengar dengan baik supaya kalau mau beri tanggapan setelah selesai presentasi kelompok 1 silahkan beri tanggapan ya. Oke, waktu silahkan kelompok 1. Atas ya. Terima kasih. Presentasikan hasil. Iya, silakan baca kuat ya supaya teman-teman dari kelompok lain bisa dengar. Pengertian dari hak dan kewajiban. Apa yang kita dapat? Maksudnya apa yang kita dapatkan? 2. Nilai. Sebutkan nilai contoh hak anak di sekolah. 1. Mendapatkan pelajaran. 2. Bertanya kepada guru. 3. Mendapatkan lingkungan belajar yang tenang dan nyaman. 4. Mendapat sarana belajar yang layak. 5. Mendapat nilai dari guru. Sebutkan contoh anak di rumah. 1. Mendapat makanan dan minuman. 2. Mendapat tempat tinggal dan pakaian. 3. Mendapat pendidikan dan kesehatan. 4. Hak bermain bersama teman. 5. Mendapat kasih sayang dari orang tua. Pengertian dari kewajiban adalah apa yang kita lakukan. Sebutkan 5 contoh hak. Sebutkan 5 contoh kewajiban anak di sekolah. 1. Datang tepat waktu. 2.
berkata sopan dan bersikap santun terhadap semua orang, 3. Mengikuti proses pembelajaran dengan tertib, 4. Menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, 5. Mengikuti upacara kegiatan di sekolah. Sebutkan 5 contoh kewajiban anak di rumah. 1. Menghormati semua anggota keluarga. 2. Membantu pekerjaan orang tua. 3. Melindungi sesama anggota keluarga. 4. Menjaga lingkungan di rumah. 5. Berdoa. Sudah? Jadi duduk di situ ya. Ya baik, terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok 2, 3, 4, dan 5 ada yang memberi tanggapan? Ada yang memberi tanggapan? Tidak, berarti pas ya. Ya, silakan yang ke kamar mandi, silakan. Oke, baik, karena tidak ada tanggapan dari kelompok 2 sampai kelompok 5 kepada kelompok 1, maka sudah selesai kelompok 1 dalam presentasinya. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Langsung ya presentasi. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 langsung memperhatikan Bekerja. bekerja. Ya, silakan. 1. Penghasilan dari hak adalah sesuatu yang bisa dapat. 2. Sebutkan 5 contoh hak anak di sekolah. Mendapat nilai dari guru. 1. Mendapat nilai dari 2. Mendapat pelajaran. 3. Mendapat tunjangan tenang dan nyaman. 4. Mendapatkan sarana belajar yang baik. 5. Bertanya kepada guru. Yang 3. Sebutkan 5 contoh hak anak di rumah. 1. Mendapat makanan dan minuman. 2. Mendapat tempat tinggal dan pakaian. 3. Mendapat pendidikan dan kesehatan. 4. Hak bermain bersama teman. 5. Mendapat kasih sayang dari orang tua. 4. Pengertian dari kewajiban adalah sesuatu yang kita dapatkan, yang kita lakukan. 5. Sebutkan 5 contoh kewajiban anak di sekolah. 1. Datang tepat waktu. 2. Berkata sopan dan santun terhadap semua orang. 3. Mengikuti proses pembelajaran dengan tertib. 4. Menjaga kebersihan sekolah. 5. Mengikuti upacara dan kegiatan sekolah. 6. Sebutkan 5 contoh kewajiban anak di rumah. 1. Menghormati anggota keluarga. 2. Membantu orang tua. Membantu pekerjaan orang tua. 3. Melindungi sesama anggota keluarga. 4. Kelompok yang lain ada yang memberi tanggapan? Tidak. Kalau begitu, sekian dari kelompok 2, kita beri aplaus. Ya, silakan maju ke depan untuk presentasi. Ya. Ayo Selinti, cepat maju. Oke, berdiri di sampingnya. Oke, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 akan
satu, pengertian dari hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Nomor dua, sebutkan 5 contoh hak anak di sekolah. Nomor satu, mendapat pekerjaan. Nomor dua, mendapat lingkungan belajar. Nomor tiga, mendapat lingkungan belajar yang tenang dan nyaman. Tiga, empat, mendapat sarana belajar yang ada. 5, bertanya kepada guru. Nomor 3, sebutkan 5 contoh hak anak di rumah. Nomor 1, membersihkan tempat tidur. Nomor 2, berdoa. Nomor 3, membantu orang tua. Nomor 4, sarapan pagi. Nomor 5, mendapat uang jajan. Nomor 4, pengertian dari kewajiban adalah segala sesuatu yang kita dapatkan. Nomor 1, datang tepat. Sebutkan 5 contoh kewajiban anak di sekolah. Nomor 1, datang tepat waktu. Nomor 2, berkata sopan dan bersikap terhadap semua orang. Nomor 3, mengikuti proses pembelajaran dengan tertib. Nomor 5, mengikuti upacara dan mengikuti sekolah. Nomor 1, nomor 6, sebutkan 5 contoh kewajiban anak di rumah. Nomor 1, menghormati semua anggota keluarga. Nomor 2, melindungi sesama anggota keluarga. Nomor 4, nomor 3, menjaga kebersihan lingkungan di rumah. Nomor 4, berdoa. Sudah selesai. Kelompok yang lain melengkapi ada? Ada kelompok yang melengkapi? Tidak ada. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 kita berhapus. Kelompok 4 silakan maju. Ayo maju di depan. Silakan kelompok 4. Terima kasih kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil kerja kami. Ya, silakan. Nomor 1, pengertian dari hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Nomor 2, sebutkan 5 contoh anak di sekolah. 1, mendapatkan nilai-nilai dari guru. 2, bertanya kepada guru. 3, mendapatkan lingkungan belajar. 4, mendapatkan saran belajar yang layak. 5, mendapatkan saran belajar yang layak. 5, mendapatkan fasilitas yang nyaman. Nomor 3, sebutkan 5 contoh anak di rumah. 1, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. 2, mendapatkan perlindungan dari orang tua. 3, mendapatkan makanan dari orang tua. 4, mendapatkan tempat tidur yang nyaman. 5, mendapatkan uang jajan. Nomor 4, pengertian dari kewajiban adalah sesuatu yang kita lakukan. Nomor 5, sebutkan 5 contoh kewajiban anak di sekolah. 1, datang tepat waktu. 2, berkata sopan dan bersikap santai terhadap semua orang. Nomor 3, mengikuti proses pembelajaran dengan tertib. 4, menjaga kebersihan sekolah. 5, mengikuti upacara dan kegiatan sekolah. Nomor 6, sebutkan 5 contoh kewajiban anak di rumah. 1, membantu orang tua. 2, merapikan tempat tidur. 3, berdoa. 4, mengerjakan PR. 5, menjaga kebersihan lingkungan di rumah. Baik, dari kelompok lain ada yang melengkapi? Tapi kita beda.
Ya, silakan. Ya, silakan langsung baca saja. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan. Oke. Nomor 2, sebutkan hak anak didik dari sekolah. 1. Mendapatkan pelajaran. 2. Belajarnya kepada guru. 3. Mendapatkan lingkungan belajar yang penuh dan nyaman. 4. Mendapatkan sarana belajar yang layak. 5. Mendapatkan nilai-nilai yang tinggi. Nomor 3, sebutkan 5 contoh anak di rumah. 1. Mendapatkan makanan yang nyaman. 2. Mendapatkan tempat tinggal yang tersedia. 3. Mendapatkan pendidikan dari dan kesehatan. Nomor 4. Hak bermain bersama teman. 5. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nomor 4. Pengertian dari kewajiban adalah segala sesuatu yang kita lakukan. Nomor 5. Sebutkan 5 contoh kewajiban anak di sekolah. 1. Datang seperti 2. Berkata sopan dan bersikap santun terhadap semua orang. 3. Mengikuti proses pembelajaran dengan tenang. Tetapi 4. Menjaga kebersihan sekolah. 5. Mengikuti acara dan kegiatan sekolah. 6. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 6. Sebutkan 5 contoh kewajiban anak didik. 1. Menghormati semua anggota keluarga. 2. Membantu pekerjaan dari luar. 3. Melindungi sesama anggota keluarga. 4. Menjaga kebersihan lingkungan di rumah. 5. Dari kelompok lain ada yang menanggapi? Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 5. Sudah kelompok 5. Baik anak-anak, sekian hasil diskusi anak-anak dan ibu mau bilang bahwa hari ini anak-anak sudah semangat dalam bekerja sama, dalam berkelompok untuk diskusi, ya. Jadi sudah semua kelompok mengerjakan hasilnya semua baik. Jadi karena hasil baik kita tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik anak-anak, itu akan menyimpulkan dari hasil kerja kelompok anak-anak semua. Tadi itu ada pertanyaan tentang apa itu hak. Hak adalah segala sesuatu yang kita lakukan. Itu semua anak jawabnya benar. Begitu pula dengan apa itu kewajiban. Ada kewajiban itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, terus ada lagi contoh, di situ minta 5 contoh apa? Contoh hak anak di rumah. Itu contoh hak anak di rumah itu adalah mendapat kasih sayang. Itu salah satunya. Mendapat makan minum, pakaian. Yang berikutnya lagi adalah contoh kewajiban anak di sekolah. Iya kan? Kewajiban anak di sekolah. Tadi hak anak di rumah, sekarang hak anak di sekolah, yaitu mendapatkan nilai. Terus kewajiban anak di rumah membantu orang tua. Dan kewajiban anak di sekolah adalah datang tepat waktu, mengikuti pelajaran, ya kan? Terus berkata sopan. Oke. Baik, anak-anak. Ibu akan membagikan, tadi anak-anak sudah mengerjakan secara kelompok, lembar kerja secara kelompok, dan ibu sudah menguji kemampuan anak-anak dalam berkelompok. Saat ini ibu akan membagikan lembar evaluasi kepada anak-anak, itu akan dikerjakan secara mandiri
agar ibu akan mengetahui sudah sampai di mana kemampuan anak hari ini dalam belajar tentang hak dan kewajiban. Oke, jadi ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik yang dikerjakan masing-masing siswa. Jangan lupa tulis nama. Lihat alat tulisnya ya. Alat tulisnya. Silahkan kerja. Masing-masing itu diminta untuk pasangkan gambar. Mana gambar yang menunjukkan hak dan mana gambar yang menunjukkan kewajiban. Kerjanya 5 menit karena ini cuma pasangkan gambar. Oh, kamu belum ibu lupa. Ya, waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Ingat tulis nama ya. Silakan kerja. Tinggal garis-garis saja dihubungkan ya, pasangkan gambar mana yang menunjukkan hak dan mana gambar yang menunjukkan kewajiban. Tinggal dihubungkan saja. Waktunya 5 menit, silahkan. Gambarnya baik-baik ya. Iya, seperti itu, hebat. Sudah selesai? Yang sudah selesai boleh dikumpulkan di depan. Oke, sudah selesai. Hebat. Mana yang sudah biar ibu yang bantu ambil, silahkan anak-anak kembali. Ini CV-nya belum tulis nama. Ya, ya, tulis hari. Ya. Tinggal satu, dua, masing-masing percaya. 3 menit lagi. Sudah? Ya. Tinggal hubungkan ya, gampang-gampang karena tadi sudah dijelaskan. Anak-anak itu hebat semua. Oke. Tidak usah ya. Sudah? Mari. Ya. Mana lagi siapa?
masih di situ diminta untuk pasangkan gambar dengan hak dan kewajiban dengan materi hari ini. Gambarnya apa yang sesuai ya? Sudah? Di sini semuanya sudah? Sudah. Sudah? Oke, sudah. Sudah? Semua sudah? Semua sudah. Oke, baik, anak-anak sudah selesai mengerjakan evaluasi. Jadi anak-anak, kita ice breaking dulu sebentar. Ibu akan putar lagu di sini ya. Silakan semua berdiri. Apakah itu hak dan kewajiban? Apakah itu hak dan kewajiban? Hak itu sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban yang kita lakukan. Apakah contoh-contohnya dari hak? Apakah contoh-contohnya dari hak? Contohnya hak adalah mendapat perlindungan dan mendapatkan nilai-nilai dari guru. Apakah contoh dari kewajiban? Apakah contoh dari kewajiban? Contohnya kewajiban membantu orang tua belajar dengan rajin dan taat aturan. Silakan duduk. Oke, bagus anak-anak sudah ice breaking bersama guru, sudah semangat kembali kan? Oke, kalau sudah semangat kembali, maka sudah sampai di penghujung kita dalam belajar hari ini. Maka ibu akan menyimpulkan bersama anak-anak tentang materi hari ini atau pembelajaran kita hari ini. Nah, tadi kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Di mana hak itu adalah segala sesuatu yang kita dapatkan atau didapatkan oleh seseorang, dan kewajiban adalah segala sesuatu yang kita lakukan atau dilakukan oleh seseorang. Nah, contoh hak anak di rumah adalah membantu orang mendapatkan kasih sayang itu adalah yang paling pertama, dan mendapat makan, minum, pakaian yang layak. Masih banyak lagi, dan juga ada contoh kewajiban anak di rumah. Kalau kita mau mendapatkan hak di rumah, maka kita juga harus melakukan kewajiban. Membantu orang tua, ya kan, menyiram tanaman, menyapu rumah, membersihkan tempat tidur, ya seperti itu. Dan juga ada hak anak di sekolah. Hak anak di sekolah itu mendapatkan nilai-nilai dari guru. Nah, bagaimana kalau anak-anak mendapat nilai-nilai dari guru? Yaitu melakukan kewajiban anak-anak di sekolah. Kalau ibu guru memberikan tugas, maka anak-anak harus mengerjakan kewajiban anak-anak. Sehingga di situ anak-anak memperoleh hak anak-anak, yaitu mendapatkan nilai. Oke, jadi itu adalah kesimpulan dari materi kita hari ini tentang hak dan kewajiban. Nah, anak-anak, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, tidak ada. Sekarang ibu main ide orang bertanya. Kira-kira hari ini materi yang ibu ajarkan tentang hak dan kewajiban yang sudah kita belajar bersama-sama, menurut anak-anak bagaimana perasaan anak-anak? Senang. Senang karena apa? Kita belajar tentang hak dan kewajiban. Jadi anak-anak sudah tahu apa itu hak? Sudah tahu tentang kewajiban anak? Oke, baik. Coba senyum semua. Karena tadi semua bilang senang. Ayo, mana senang? Senangnya anak-anak mana? Hebat semua. Baik, anak-anak, karena kita sudah belajar materi kita hak dan kewajiban hari ini, maka anak-anak tolong pulang sampai di rumah bisa belajar kembali dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari.
Amin. Oke. Berikutnya Ibu akan menyampaikan materi minggu depan, di mana minggu depan itu kita akan belajar tentang tata cara menyampaikan pendapat. Dan diharapkan bagi anak-anak semua untuk mengikuti pelajaran dengan baik minggu depannya. Semangat untuk minggu depannya lagi. Baik anak-anak, sudah berakhir kita punya pelajaran hari ini. Dan tadi sudah dimulai dengan doa atau diawali dengan doa. Maka pelajaran kita akan diakhiri atau ditutup juga dengan Doa. kepada yang bertugas silakan. Ya. Mari kita menyanyi selamat siang Tuhan. 1, 2, 3. Selamat siang Tuhan, paduka terima kasih. Tuhan kami datang, kami ekspektasi. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Kami bersyukur bersenang mau adalah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, bumi seperti surga. Benarkan keadaan ini, mengampuninya, dan memberatkan kesalahan, dan kita mengampuni, karena bersalah kepada kami, dan melewatkan dosa kami, yang berdebat, bersenang, berkehendak, dan engkau menjadi kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Terima kasih Daniela yang sudah memimpin kita dalam doa pulang. Selamat siang Ibu Guru. Ya, selamat siang anak-anak. Silakan menyimpan bukunya ke dalam tas. Keluarnya bersama guru seperti mana biasanya, ya. Bukunya disimpan saja di sini, ya. Disimpan dulu ya di sini. Ya. Alat tulis disimpan dalam anak-anak punya tas ya. Kemudian keluarnya per kelompok ya, supaya berbaris lah. Oke, yang sudah selesai menyimpan, silakan dari kelompok 1. Ya, selamat siang. Silakan pulang, hati-hati di jalan. Selamat siang. Silakan kelompok 2 ikut kelompok 3. Langsung ikut-ikut ya, hati-hati di jalan. Selamat siang. Hati-hati di jalan. Oke. Selamat siang. Hati-hati di jalan. Selamat siang. Hati-hati di jalan. Selamat siang. Hati-hati di jalan. Oke.